Assalamualaikum semuanya, halo, perkenalkan saya Maufullah yang akan mengajarkan mengenai sejarah Indonesia. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenai apa arti dari sejarah Indonesia itu seperti apa. Nah, untuk pembelajaran awal kita akan membahas mengenai zaman praaksara. Apa aja sih? Langsung aja ya. Periodisasi zaman praaksara. Nah, untuk kalian yang nanti belum bisa atau mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Yang pertama, zaman praaksara merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, yang artinya praaksara terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ada kata pra. Apa sih artinya pra itu? Pra artinya sebelum, pra sebelum. Sedangkan aksara artinya tulisan. Jadi manusia pada zaman dahulu itu belum mengenal adanya tulisan. Nah, zaman praaksara juga disebut sebagai nirlenka, yang artinya tanpa tulisan. Paham sampai sini? Lanjut ya. Ada dua periodisasi di zaman praaksara. Yang pertama menurut geologis dan yang kedua menurut arkeologis. Kurun waktu pada masa praaksara diawali sejak manusia ada dan berakhir sampai manusia mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara setiap bangsa tidaklah sama ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Periodisasi berdasarkan geologis. Geologis adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Menurut ahli geologi, periodisasi ini dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu zaman arkaikum. Zaman arkaikum atau disebut sebagai zaman tertua berlangsung sekitar kira-kira 2500 juta tahun yang lalu. Ketika itu, kulit bumi masih terasa panas sehingga tidak ada sumber kehidupan yang muncul. Dan yang kedua yaitu zaman Paleozoikum atau bisa disebut sebagai zaman primer. Mengapa? Karena makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, reptil, amfibi, dan hewan tak bertulang punggung berlangsung selama 340 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu, sering disebut sebagai zaman reptil. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau disebut sebagai zaman hidup baru. Zaman Neozoikum dibedakan menjadi 2 zaman. Yang pertama yaitu zaman tersier atau zaman ketiga. Zaman ini berlangsung selama 60 juta tahun yang lalu, ditandai dengan adanya jenis binatang menyusui. Yang kedua yaitu zaman kuarter atau zaman keempat. Pada zaman kuarter ini dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang lalu. Sedangkan zaman Pleistosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang periodisasi berdasarkan arkeologis. Periodisasi menurut benda peninggalannya yang dihasilkan. Yang pertama yaitu zaman batu. Zaman batu merupakan benda peninggalan tertua pada zaman ini.
Zaman yang sebagian besar perkakas terbuat dari batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. Pada zaman batu ini manusia sangat membutuhkan batu untuk membuat alat-alat dan senjata untuk mereka. Berlangsung 600 tahun silam, kehidupan sangat sederhana berpindah-pindah tergantung pada alam. Jenis peralatan yang digunakan berupa batu dan masih kasar. Jadi pada zaman batu tua ini peralatannya masih kasar. Nah, selanjutnya yaitu zaman batu pertengahan. Kita bisa disebut sebagai Mesolitikum. Pada zaman ini terjadi kurang lebih 20.000 tahun silam. Kehidupannya masih sama, akan tetapi peralatannya yang dibuat sudah lebih halus daripada zaman batu tua. Yang ketiga yaitu zaman batu muda atau Neolitikum. Pada zaman ini atau pada zaman batu muda, kehidupan manusia di zaman ini mulai mengenal cocok tanam dan sudah bisa melakukan produksi makanan, serta peralatan yang digunakan sudah sangat halus. Yang selanjutnya yaitu zaman besar atau Megalitikum. Pada zaman Megalitikum ini, manusia lebih memilih percaya kepada hidup setelah mati atau mempercayai adanya roh yang bersayam di sebuah batu. Pengaruhnya ialah terhadap kesuburan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Peninggalannya berupa tempat bersemayam roh dan pemujaan. Yang selanjutnya yaitu zaman logam. Di zaman ini manusia sudah mulai membuat bentuk-bentuk logam yang terbuat dari emas ataupun dari perak. Manusia mulai tahu cara melebur, mencetak, menempa, dan menuang. Di zaman ini terbagi menjadi 3 zaman, namun di Indonesia hanya mengalami 2 zaman. Yang pertama, zaman perunggu. Peralatan pada zaman ini terbuat dari perunggu, alat yang dihasilkan seperti kapak corong, manik-manik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu zaman besi. Zaman besi merupakan tahap akhir dari zaman prasejarah. Barang yang dihasilkan pun lebih bagus. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai materi zaman praaksara. Kalau kalian masih bingung, silakan tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video atau penjelasan mengenai sejarah Indonesia selanjutnya. See you next time. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan melalui WhatsApp. Oke, ditunggu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.